Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 10 Agustus 2026. Oke, sebentar deh ya kayak kita ngopi dulu deh teman-teman sebelum kita mulai nih. Hari Senin pagi harus diawali dengan kopi kak. Wah enak banget nih kak ya, pagi-pagi Senin pagi. Wah ngopi enak banget nih kak ya. Oke, kita mulai dari IHSG deh ya. IHSG ini sesuai dengan plan kita teman ya. Oke ya, jadi yang pertama dia masuk dalam area demand zone dan dia sesuai dengan target kita di sini kak. Nah jadi coba kita akan update lagi nih kak ya. Oke, nah jadi IHSG ini temannya kalau dia berhasil jebol area tersebut nih kak, dia akan lanjut naik sampai sini kak, 6.575 teman ya. Kalau misalkan dia berhasil nge-breakout area tersebut, nah nanti kita perhatikan dulu deh teman ya. Takutnya nanti dia bisa juga terjadi false break kak. Ya false break itu apa? False break itu dia sempat jebol satu candle ya. Nah tapi nanti ketika bursa buka langsung dihantam lagi ke bawah. Nah kalau itu terjadi, wah dia akan turun dulu nih kak ya. Kalau itu terjadi teman ya. Nah maka dari itu kita harus perhatikan dulu deh kak. Kalau misalkan nanti ya candle selanjutnya itu lebih tinggi nih kak penutupannya daripada candle hijau ini, nah itu besar kemungkinan teman ya dia akan melanjutkan kenaikannya sampai ke level 6.575-an. Nah kira-kira seperti itu untuk IHSG ya. Udah sesuai banget nih dengan plan kita teman ya. Dia masuk ke dalam area demand zone, terkonfirmasi oleh candle reversal, langsung naik. Nah ya, stokastiknya tentu juga ada divergen kayak saat itu ya. Di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Kira-kira seperti itu untuk IHSG ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ERA. Oke, untuk saham ERA kalian perhatikan baik-baik teman ya. Di sini nih ada base nih kak. Nih kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada base teman ya. Nah jadi ingat kalau harga naik dia mau melanjutkan kenaikannya cuma ada dua kondisi. Entah itu dia membuat base atau dia koreksi dulu lanjut turun lagi ya. Nah sekarang kita bahas. Tapi jelas intinya kak, kalau misalkan base-nya itu jebolnya ke bawah, dia akan turun sampai ke area tersebut. Karena di sini ada unfill order kak, yang sudah kita bahas di video kelima ya. Jadi kalian bisa entry ini kak ya, apabila base tersebut dijebol ke atas. Itu yang pertama. Dan bagusnya kak, kan harus tunggu dulu candlenya itu tutup di atas base-nya. Itu bagusnya temen ya. Kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi. Stop loss bisa kalian setting di bawah base-nya. Dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Contoh nih, dalam hal ini ada di sini kak. Wah ini kejauhan misalkan nih temen ya. Ya udah kalau misalkan kejauhan kan bisa ukur aja nih kak, panjang daripada harga sebelumnya, lalu kalian copy ke titik sini nih. Nah jadi ya targetnya bisa kalian setting sini dulu kak ya. Nah ya untuk base tersebut. Nah tapi apabila misalkan base nya itu jebolnya ke bawah, kalian bisa tunggu harga itu masuk atau mendekati area tersebut ya. Dan nanti kalian bisa entry apabila dia terjadi pullback, dan tentu harus disertai oleh konfirmasi eksekusi. Harga akan tetap naik, stop loss di bawah candle reversalnya, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu. Kira-kira seperti itu ya. Karena era ini sudah bergerak di dalam tren bullish teman. Oke, kita lanjut lagi untuk saham TOTL. Oke, TOTL juga sama teman ya. Dia ini bergerak di dalam tren bullish. Nah tapi ingat, sekalipun kalian sudah tahu dia bergerak dalam tren bullish, bukan berarti kalian bisa langsung main klik aja kak ya. Jadi ketika harga sudah naik tinggi seperti ini bukan waktunya buat kalian beli kak. Ini justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Nah jadi kalau misalkan kalian mau entry di saham TOTL, jelas kalian harus tunggu dia koreksi dulu kak. Di mana ya? Kalian bisa tunggu, mungkin dia akan turun sampai ke area tersebut karena di sini ada area base atau demand zone temennya. Atau sama seperti saham ERA, kalau misalkan nanti dia membuat base nih 1 hari atau 2 hari ke depan candlenya itu tetap baris-baris aja nih kak, di sini nggak naik nggak turun, ngumpul aja nih ke sini. Nah itu kemungkinan besar dia membuat base ya. Nanti kita update lagi deh untuk saham TOTL. Tapi jelas kak ya, intinya temannya kalian tidak boleh entry di ujung-ujung harga, itu sangat bahaya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham FUTR. FUTR juga udah kena target temennya, udah kena target nih kak ya. Kita entry di sini kemarin temennya, dan target kita ya di sini kak ya. Oke, udah kena target nih untuk saham FUTR. Sekarang kita update lagi nih kak ya. Nah sekarang kalau kalian mau masuk, jelas temennya kalian jangan pernah masuk ketika harga ini sedang naik tinggi ya. Kalian bisa masuk apabila nanti dia terjadi koreksi. Itu dulu kak yang paling aman ya. Dia koreksi, nah dia naik lagi nanti ya. Jadi kalau harga sedang naik tinggi seperti, jangan langsung di entry kak. Itu level yang paling berbahaya, bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Jadi tunggu dia koreksi. Nah nanti ketika dia koreksi, kalian bisa ukur pakai Fibonacci, tarik teman ya dari bawah ke atas, dan nanti bisa kalian tanya itu di 382% teman ya, yang seperti saya jelasin di awal-awal ya. 382%,
di 50%, dan di 618%. Nah, jadi nanti kalian bisa tunggu aja tuh harganya itu masuk dan turun ke dalam area tersebut. Nah, nanti ketika harga masuk dan masuk ke dalam area tersebut, teman ya, kalian bisa entry ketika dia terjadi pullback dan tentu harus disertai oleh konfirmasi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham INSS. Nah, untuk saham INSS ini juga ada base nih, temannya, kalian bisa entry apabila temennya base-nya ini sudah dijebol ke atas dan bagusnya candle-nya itu tutup di atas base-nya, Kak ya. Nah, kalau itu terjadi silakan bisa dieksekusi, stop loss-nya di bawah base-nya dan take profit-nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu nih, Kak ya. Oke, dalam hal ini ada di sini contoh temennya nih ya pasti kalian paham lah, Kak, resistance terdekat deh ya. Kira-kira seperti itu untuk saham INSS. Kita lanjut untuk saham PSKT. Oke, PSKT juga udah kena hampir kena target nih, Kak ya. Oke. Jadi kita entry di sini ketika dia terjadi retest ya. Memang kalau kita perhatikan di sini ada pattern yang namanya falling wedge. Nah, pattern tersebut memberikan dampak kenaikan sampai mana? Sampai ke sini, Kak. Kalau kita ngomongin pattern, teman ya. Oke, nanti kita perhatikan dulu deh, Kak. Nah, jadi ingat temennya, kalau misalkan nanti dia mendekati target-targetnya nih, kan sudah muncul candle merah besar-besar seperti ini nih, Kak ya. Nih ya, jangan mikir dua kali, langsung cut nih ya. Candle merah kayak gini nih temen ya. Ketika dia mendekati target-target yang sudah kita tentukan, jangan mikir dua kali, langsung cut ya. Tidak harus kena, Kak. Kalau kita bisa antisipasi dari awal, kenapa tidak temen ya. Oke, kita lanjut untuk saham TPIA. TPIA ini temen ya, nah ini menarik nih, Kak ya. Di sini dia ini ada pattern yang namanya, Kak, Racing Wedge, Kak. Racing Wedge ini tapi bukan Racing Wedge, Kak. Ini adalah Ascending Broadening Wedge ya, namanya hampir-hampir mirip nih, Kak ya. Kadang saya juga ketukar-tukar tuh temen ya. Di sini ada pattern yang namanya Ascending Broadening Wedge. Nah, pattern tersebut memberikan dampak penurunan. Sampai mana turunnya? Sampai ke area tersebut nih, Kak ya. Nah, tapi ingat pattern tersebut ya memang sebenarnya belum valid, Kak ya. Tapi takutnya nih, Kak, nanti nih temen ya, dia ini terjadi false break temen ya. Oke, jadi kemungkinan yang pertama nanti bisa langsung muncul candle merah besar, itu yang kemungkinan yang pertama teman ya. Atau kemungkinan yang kedua nih, Kak, dijebol dulu satu candle ke atas teman ya, lalu besoknya kalian bisa langsung dihantam naik ke bawah ya. Jadi pada intinya kalian harus tetap waspada dan hati-hati, pakai stop lossnya dan tidak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau pattern ini valid, kalian bisa diseret sampai mana? Sampai ke area tersebut. Kenapa sampai ke area tersebut? Ya karena memang itu targetnya, target berdasarkan patternnya. Oke, kita lanjut sama BBRI. BBRI juga udah kena target, jelas teman ya. Oke, yang pertama dia sudah transisi, dia masuk ke dalam area Fibonacci, dia terkonfirmasi oleh candle reversal dan targetnya di rasio 1272 ya. Nah, udah kena target. Nah, sekarang kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas, Kak, jangan masuk dulu teman ya. Jadi kalau kalian baru ada rencana mau masuk nih, lebih baik kalian bisa tunggu dia koreksi lagi, Kak ya. Kalau dia naik lagi, biarkan saya dulu naik lagi, nanti dia koreksi dan tentu koreksinya ini sampai mana, jelas di sini ada base. Nah ya, base ini bisa disebut juga sebagai area dimension. Nanti kalau misalkan dia masih naik lagi, tetap biarkan saja, Kak, dia naik ya. Nggak ada posisi apapun dulu kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya. Kalau kalian sudah ikutan masuk di bawah harga ya, take profit nanti teman ya. Ingat, jangan serakah, Kak ya. Nah, nanti kalau misalkan di harga lanjut naik, biarkan saja. Nah, nanti ketika dia koreksi dan dia masuk ke dalam base-nya, baru kalian bisa entry ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, tentu harus disertai oleh konfirmasi, eksekusi, stop loss di bawah candle reversalnya dan TP-nya di resistance terdekatnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NICL. Untuk saham NICL ini masih bergerak di dalam trend bearish nih, Kak ya. Jadi selagi garis hitamnya tidak dijebol ke atas, apapun ini, saham NICL ini masih bergerak dalam trend bearish. Jadi mau lu lihat ada Morubozu, ada pattern A, pattern B, pattern C, tetap temennya arahnya ini besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Kecuali temennya garis hitam ini sudah dijebol ke atas. Nah, itu udah beda lagi, Kak. Udah beda cara, udah beda cerita. Nah, tapi selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas, apapun itu, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Jadi pakai stop lossnya dan tidak boleh lebih dari 10%. Dan buat kalian yang baru ada rencana mau masuk, jelas jangan masuk dulu, Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Inet. Untuk saham Inet nih, kalian perhatikan baik-baik temen ya. Untuk saham Inet ini sebenarnya nih, Kak, wah, oke, dia ini udah hampir kena target kita nih, Kak ya. Kemarin kan kita masuk di sini temen ya. Nah ya, nah lalu di sini ada area resistance terdekatnya. Seharusnya kalian cut dulu lah temen ya, yang seperti jelasin di awal-awal temen ya.
kalau dia mendekati area-area resisten terdekatnya atau target-targetnya deh Kak ya, dia udah muncul nih Kak candle merah seperti ini, langsung cut temennya. Kalau kita bisa antisipasi dari awal, kenapa tidak? Tidak harus kena Kak ya. Dia mendekati saja, kalau dia sudah muncul candle merah seperti ini, langsung cut. Nah, lalu di sini kalau kita perhatikan lagi nih, di sini ada base nih Kak ya. Jadi cut temennya kalau kalian sudah ikutan masuk saat itu. Jadi kalau kita bisa antisipasi dari awal, kenapa tidak? Langsung aja cut ya, harus tega temen ya. Dan di sini setelah kita lihat lagi nih Kak, di sini ada base. Nah, jadi kan bisa entry lagi apabila temen ya base ini di breakout ke atas. Nah ya, oke, tutup, tunggu candlenya itu tutup dulu, stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profitnya tetap di resistance terdekatnya ya, atau ya di resistance terdekatnya deh, atau di sini deh ya, pokoknya di resistance terdekat ya. Pasti kalian paham lah teman ya, masa kalian trading nggak tahu resistance terdekatnya? Atau bisa kalian ukur nih Kak pakai Fibonacci nih ya, tarik dari atas ke bawah. Nah, jadi target ini bisa kalian setting di 1272 nya nih di sini Kak. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga kalian paham deh Kak ya. Oke. Base ya, kalian entry bisa menggunakan base. Oke, kita lanjut lagi untuk saham padi. Nah, ini kalian perhatikan nih Kak baik-baik ya. Padi INRG, namanya padi INRG, baby land, namanya baby nih ya. Baby juga sama sideways kayak baby juga sama sideways, dan land juga sideways teman-teman ya. Nah, land juga sideways, dan meja juga sideways Kak ya. Nih kalian perhatikan baik-baik, cara tradingnya sama aja Kak ya. Kita lihatnya dari padi deh ya. Jadi sideways ini, ingat, ini adalah fase penentu temen ya. Maksudnya fase penentu tuh apa? Dia dari turun bisa melanjutkan penurunannya. Begitu juga sebaliknya Kak, dia dari turun bisa berubah arah menjadi naik ya. Nah, inilah yang disebut sebagai fase penentu. Karena ini fase penentu, permasalahannya apa? Kalian nggak tahu dia jebolnya kemana Kak. Dia jebolnya ke atas atau dia jebolnya ke bawah, kalian nggak tahu ya. Nah, jadi aturan yang pertama jelas, kalau sideways dia baru jebol satu candle, jangan langsung kalian hajar ya. Kalau dia baru jebol satu candle, kalian langsung hajar, besoknya kalian bisa langsung dihantam lagi ke bawah, dan itu sering sekali terjadi ya. Maka dari itu jangan lakukan hal itu Kak. Kalau misalnya kalian lihat temen ya, dia baru jebol satu candle ke atas, langkah selanjutnya kalian harus tunggu dulu Kak. 2-3 candle ke depan ini bagaimana? Kalau misalkan 2-3 candle ke depan itu tetap naik, bagus Kak ya. Dan kalian bisa tunggu dia koreksi dulu. Nah, nanti ketika koreksi itu terjadi temen ya, oke, ketika koreksi itu terjadi, kalian bisa entry ketika dia terjadi pullback, dan tentu harus disertai oleh konfirmasi, baru dieksekusi stop loss di bawah candle reversalnya, dan take profit cukup di resisten terdekatnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu berlaku untuk saham padi, INRG, baby, land, dan meja. Nah, kira-kira seperti itu. Oke deh teman ya, mungkin untuk video rekomendasi dan trading pada hari ini cukup sampai di sini dulu deh. Jangan lupa pakai stop lossnya deh Kak ya. Oke, saya Rido Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.